Assalamualaikum. Halo hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Ayo mulai belajar. Tema 8, subtema 1. Pembelajaran 2, ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Secara alami, air selalu tersedia di bumi. Sebab air mengalami siklus atau perputaran secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Selama terjadinya siklus, air akan mengalami perubahan dari satu wujud ke wujud lain. Siklus air terjadi melalui beberapa tahapan, seperti pada penjelasan berikut. 1. Evaporasi atau disebut juga penguapan. Evaporasi adalah proses berubahnya zat cair menjadi uap air. Tahap ini pada awalnya air yang berada di permukaan bumi seperti air di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan. Air yang menguap karena panas dari sinar matahari kemudian bergerak menuju atmosfer. Tahap kedua yaitu kondensasi atau pengembunan. Kondensasi adalah proses berubahnya uap air menjadi zat cair. Uap air akan terus bergerak menuju atmosfer yang suhu udaranya semakin rendah. Akibatnya, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik air kemudian berkumpul dan membentuk gumpalan yang sering kita sebut dengan awan. Tahap ketiga, presipitasi atau jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Dengan bantuan angin, awan-awan kecil perlahan-lahan akan bergabung sehingga menjadi awan berukuran besar. Nah, awan tersebut akan terus bergerak mengikuti arah tiupan angin menuju ke daerah yang lebih dingin. Setelah mencapai ukuran maksimal, awan akan jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan air yang kita sebut dengan hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di perairan. Air hujan yang turun di darat akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Kemudian air tanah akan keluar dalam bentuk mata air. Air tanah juga dapat merembas ke danau atau sungai. Sementara itu, air hujan yang jatuh di perairan akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Misal jatuhnya di sungai, maka volume atau debit air di sungai akan bertambah. Sebagian air dapat menguap kembali dan sebagian dapat mengalir ke laut. Kita sudah tahu tahapan-tahapan pada siklus air. Secara keseluruhan, jumlah air di bumi cenderung tetap dan hanya berubah wujud. Agar semakin paham, yuk kita simak animasi berikut ini. Siklus air. Klik tombol mulainya dulu, teman. Hai, kali ini kita akan mencari tahu cara siklus air bekerja. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Agar lebih jelas, perhatikan animasi dan penjelasan berikut ya. Pada awalnya, air yang berada di permukaan bumi terkena panas matahari sehingga terjadi penguapan atau biasa disebut evaporasi. Uap air tersebut lama-kelamaan akan mengalami proses pengembunan sehingga membentuk awan atau disebut kondensasi. Saat sudah mencapai ukuran maksimal, awan akan jatuh ke bumi dalam bentuk tetesan air yang biasa kita sebut dengan hujan. Peristiwa ini dapat kita sebut presipitasi.
Air hujan akan turun di darat maupun di perairan. Air yang ada di permukaan bumi tersebut akan menguap dan proses siklus air pun terulang kembali.